biasanya kata orang menyatukan buaya itu mudah, yang susah itu menyatukan pawang-pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya dikumpulkan, yang lain itu mudah. Bukan saya mengatakan bapak-bapak ini buaya, bukan itu maksud saya. Saya mau mengatakan bahwa orang biasanya, siapa yang ceramah subuh nanti di masjid kita, Ustadz Anu, gak usah datang lah, ngapain datang. Subuh ini guru-guru saya ini malah mau datang kemari, padahal saya senangnya mereka nggak datang. Mereka mau menunjukkan ke kita semua, inilah yang namanya persatuan itu. Duduk di sini. Tadi saya mengamati, saya sengaja berdiri di samping. Begitu datang Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar, langsung semua minta beliau maju jadi imam. Beliau mendorong Kiai Sobron. Akhirnya saya lihat mereka dorong-dorong. Saya mau melihat gimana akhir cerita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ternyata yang menyelesaikan masalahnya mereka ikut pendapat ulama fikih. Kalau salah mohon luruskan. Hari ini ada juga hadir ketua besar, imam besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, namanya Dr. Zul Ikrami LCMA, hadir bersama kita hari ini. Yang namanya nggak saya sebut, saya mohon maaf, bukan saya nggak hormat, saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang muslimin muslimat, muslimatnya ada ini? Saya kan melihat juga di bawah. Ada juga di bawah. Masya Allah. Hai Besti. Jadi masjid ini yang mempersatukan kita adalah masjid. Maka amat sangat heran orang kok malah kelahi di masjid. Saya sholat dan ceramah di satu masjid. Kemudian saya tanya, dulu perasaan pertama kali yang bawa saya ke masjid ini Bapak Anu dulu. Iya Pak Ustadz, dia ketua masjid dulu. Loh sekarang kok dia nggak datang lagi? Iya dulu yang pertama bawa dia ke masjid ini Ustadz Somad. Terus pas pemilihan kemarin dia kalah. Sejak itu dia nggak ke masjid lagi. Masjid kok malah tidak mempersatukan? Ini yang salah masjidnya atau orangnya? Saya nggak ada ngomong begitu. Bapak Ibu yang menarik kesimpulan. Jadi masjid ini mempersatukan kita. Mau guru besar, mau habib, mau alim, mau faqih, bertemu bersatunya di masjid. Dan hari ini kita melihatnya. Dan ketika terjadi ikhtilaf perbedaan, siapa yang maju ke depan? Yang menyelesaikannya bukan keegoan, lebih senior, lebih hebat, bukan. Dikembalikan kepada pendapat ulama berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkumpul semua orang tangsel, ini tangsel betul, maka yang layak menjadi imam adalah wali kota, bukan menurut KPU. Ulil amri yang menjadi imam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW hidup, beliau jadi imam. Setelah beliau meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam. Setelah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab jadi imam. Setelah Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Karena pemimpin sholat sekaligus mimpin negara. Maka pilihlah pemimpin negara yang sodakoh. Iya sholat, yang sholat. Karena sholat yang agama. Maka ketika ulil amrinya sibuk nggak bisa, maka diangkatlah imam ratib. Imam ratib adalah imam tetap yang diangkat. Makanya kalau di Malaysia itu ada sajadah dua.
satu di depan, satu di belakang. Saya tanya, kenapa sejadahnya dua? Yang di depan imam ratib, yang di belakang imam cadangan. Karena yang berada di belakang imam itu adalah orang yang kalau kira-kira imam di depan itu nauzubillah sakit, meninggal, pingsan, yang belakang itu bisa langsung menggantikan ke depan. Begitu semestinya. Tapi di masjid-masjid kita kebanyakan di depan imam ratib, di belakang pejabat. Bayangkan kalau imamnya meninggal, dia manggil staf. Nah, jadi ini mesti diajarkan ini. Nah, maka imam ratib lah yang maju tadi menyelesaikan masalah. Memangnya pernah terjadi imam ratib enggak maju? Pernah. Ini terjadi di masjid yang dipimpin Ustadz Zul Ikrami, masjid waktu itu namanya Masjid Agung. Sekarang kan sudah berubah jadi Masjid Raya. Kalau provinsi sekarang Masjid Raya. Kalau kabupaten kota Masjid Agung. Kalau kecamatan Masjid Besar. Ketika itu berkumpul seluruh imam-imam internasional, seminar imam-imam internasional di Pekanbaru Riau. Karena terlalu banyak imam, akhirnya makmumnya bingung. Siapa yang maju ke depan? Akhirnya dipersilakanlah imam yang dari Palestina maju ke depan. Majulah imam dari Palestina ini. Allahu Akbar, sholat zuhur. Kebetulan jadwal saya kultum zuhur di situ. Maju imam dari Palestina, 2 rakaat dia salam. Sholat zuhur. Karena dia musafir, dia nggak ngasih tahu. Akhirnya jamaah di belakang ada yang ikut 2 rakaat, ada yang bingung kanan kiri. Kenapa? Ya gara-gara imam ratib nggak mau maju ke depan. Kenapa imam ratib nggak mau maju ke depan? Dia grogi. Soalnya ini sorbannya besar-besar. Ini perlunya imam ratib itu punya kepercayaan diri. Siapapun yang datang, kalau memang guru-guru kita itu mempersilakan, maju aja ke depan. Itu bukan berarti kamu kurang adab, kurang hebat, apalagi ulama-ulama Al-Azhar Mesir itu. Tapi begitu datang ke Masjidil Haram, yang maju ke depan adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdul Aziz Bandar Balilah. Kenapa? Imam ratib yang diangkat oleh ulil amri. Jadi yang mempersatukan kita ini kembali kepada Al-Quran, sunnah Nabi, dan fatwa para ulama yang diambil dari Quran dan sunnah menurut aturan yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan ini yang mempersatukan kita di masjid ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang mengatakan masjid ini mempersatukan umat, ya, dalam Islam ada nggak masjid yang bawa-bawa suku? Ada? Kalau saya nanya nggak usah jawab, karena itu saya jawab sendiri nanti. Dalam Islam ada nggak masjid yang bawa suku? Ada. Contohnya Pak Ustadz, Surau Sydney di Sydney, Australia. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya pernah ke Sydney. Di Sydney ada namanya Surau Sydney. Sebetulnya itu masjid karena ada sholat Jumatnya. Tapi karena orang Minangkabau mau ngasih tahu, di kampung kami namanya surau. Surau, langgar, musola itu masjid. Kalau di Jawa langgar, kalau di Minangkabau, Melayu, Sumatera itu surau. Kalau di Jawa langgar. Itu makanya orang Jawa di langgar nggak apa-apa. Itu Pak Ustadz katanya nggak ada masjid bawa nama suku. Kok ada masjid Minangkabau? Di Pekanbaru Riau itu ada dekat terminal namanya Masjid Aceh. Boleh bawa nama suku, tapi di dalam sholatnya tetap menggunakan bahasa Arab. Jangan mentang-mentang Masjid Betawi, Allah gede banget. Enggak ada. Bahwa itu masjid wakafnya orang anu, iya. Tapi masjid wa annal masajida lillah, masjid adalah milik Allah. Waktu saya sholat di masjid besi, ada masjid yang besi, sebetulnya semennya ada juga, cuman karena mayoritasnya besi disebut masjid besi. Di pusat perkantoran tempat Perdana Menteri
Mahathir Muhammad Tun yang umurnya sudah 100 tahun. Maka bapak-bapak jangan pernah merasa tua karena masih ada yang 100. Saya waktu masuk ditunjukkan, Ustaz Somad, ini tempat beliau sholat. Masuk pintu sebelah kiri ada tempat dia sholat. Kenapa di sini? Saya bilang karena beliau selalu sibuk dengan urusan administrasi tanda tangan, maka beliau kalau dia lambat, dia tahu diri, dia sholat di situ dan pulang tanpa protokoler di masjid. Apa yang terjadi dengan masjid kita? Di sop depan semua ada, dari mulai lurah, RT, RW, pejabat yang di atas enggak ada. Ini hanya setingkat lurah aja. Artinya apa? Bahwa masjid milik Allah. Kalau kamu datang duluan, maka kamu berhak untuk dimanapun. Ini saya nggak bisa membedakan ini mana orang kaya, mana rakyat jelata, mana diplomat, mana penjual tomat. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La farqa bainal arabi wal ajam. Nggak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Nggak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Karena di hadapan Allah, kemuliaan bukan pada golongan tetapi pada ketakwaan.